Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Samsam, dalam channel Samsam Syukur, channel yang fokus membahas materi-materi perkuliahan sejarah dan peradaban Islam dan materi-materi yang sekaitan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang transformasi kekuatan politik Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua Khulafaur Rasyidin. Ia lahir pada tahun 581 Masehi dari satu keluarga Quraisy. Ia merupakan putra Nufail al-Quraisy. Nasab dari ibunya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada leluhur mereka yang ke-9. Umar bin Khattab memeluk Islam pada tahun ke-5 kenabian. Sebelum menjadi Muslim, ia termasuk pemimpin Quraisy yang sangat gigih menentang Islam. Akan tetapi, setelah memeluk Islam, ia kemudian menjadi seorang yang sangat getol memberikan pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kelebihan Umar, ia merupakan seorang yang sangat tegas. Karakter ini ia warisi dari bapaknya Nufail al-Quraisy. Di samping itu, dia juga merupakan seorang pemberani dan berkemauan keras. Karakter-karakter ini tentu akan menjadi modal kelak ketika dia diangkat menjadi khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua Khulafaur Rasyidin tidak melalui pemilihan dalam satu forum besar atau musyawarah terbuka seperti pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Kendati demikian, pemilihan Umar tetap melalui musyawarah beberapa sahabat. Pada tahun ketiga pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ia mendadak jatuh sakit. Selama kurang lebih 15 hari, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Ia kemudian khawatir ajalnya sudah dekat. Karena itu ia berkonsultasi dan bermusyawarah dengan beberapa sahabat, di antaranya Abdul Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari golongan Muhajirin, Sa'id bin Sabit dan Asid al-Khudair dari golongan Ansor. Kemudian Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Keputusan Umar ini disambut baik oleh kalangan masyarakat yang kemudian mereka secara beramai-ramai memberikan baiat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah kurang lebih 10 tahun, dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Pemerintahannya berakhir karena beliau wafat. Kepemimpinan Umar sangat kental dengan prinsip-prinsip musyawarah. Umar senantiasa mengumpulkan para sahabat-sahabat utama untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Rentang masa pemerintahan Umar selama 10 tahun, kebijakan-kebijakan yang menonjol di antaranya yang pertama adalah ekspansi besar-besaran. Agenda ini merupakan kelanjutan dari agenda khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang menarik dan luar biasa dari agenda ini, Umar bin Khattab mengajak dunia memeluk Islam dengan ajakan yang baik dan penuh hikmah.
Ini sesuai dengan wasiatnya kepada para jenderal seperti Sa'ad bin Abu Waqqas. Umar berkata, "Kuperintahkan engkau untuk mengajak mereka memeluk Islam. Ajaklah mereka dengan ajakan yang baik sebelum memulai pertempuran." Wasiat yang serupa juga disampaikan kepada pasukan-pasukan Islam agar tidak memaksakan penduduk setempat mengganti agama mereka dengan Islam. Bahkan Umar berwasiat kepada umat Islam agar dapat memuliakan dan tidak mengganggu praktik ibadah mereka. Wasiat Umar kepada para jenderal dan kepada pasukan-pasukan Islam menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang damai. Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Umar merupakan seorang pemimpin yang memiliki moderasi yang luar biasa. Sikap Umar ini dapat menjadi inspiring atau dapat menjadi inspirasi yang dapat kita bawa dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Adapun wilayah-wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab meliputi Jazirah Arabia, Syria, Palestina, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Selanjutnya, kebijakan Umar yang kedua adalah menyangkut bidang administrasi pemerintahan. Wilayah Islam yang semakin luas mendorong Umar bin Khattab untuk segera mengatur administrasi pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Syria, Jazirah, Kufah, Basra, Palestina, Mesir, dan Madinah yang merupakan ibu kota pemerintahan Islam. Masing-masing provinsi memiliki gubernur, sehingga praktis dapat dikatakan bahwa Umar telah menciptakan sistem desentralisasi dalam pemerintahan Islam. Administrasi pemerintahan Islam ini dilengkapi juga dengan beberapa diwan atau departemen-departemen, di antaranya Diwan Al-Kharaj atau departemen yang mengatur sistem keuangan negara. Kemudian Departemen Kehakiman. Kehadiran Departemen Kehakiman menunjukkan pemisahan antara lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Selanjutnya, Diwan Al-Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, bidang tata negara yang terdiri atas menteri-menteri dan sekretariat negara. Menteri-menterinya diamanahkan kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Sedangkan sekretaris negara diamanahkan kepada Said bin Sabit dan Abdullah bin Arqam. Selanjutnya ada Nazarat An-Nafiyah, yaitu bidang pekerjaan umum. Bidang ini bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung-gedung perkantoran pemerintah, rumah sakit, irigasi, jalanan-jalanan, dan lain-lain. Pada masa Umar juga sudah membuat mata uang dan menetapkan tahun Hijriah. Sistem administrasi pemerintahan ini menunjukkan transformasi politik pemerintahan Islam mengalami lompatan yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, kebijakan Umar yang ketiga bersentuhan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Untuk permasalahan kemasyarakatan, Umar tidak cukup menyelesaikan dengan pengamatan fisik semata, tetapi melalui penelitian yang cermat, teliti, dan saksama. Umar berhasil menghapus sistem feodal Roma di Suriah. Kemudian Umar
membagikan tanah-tanah kepada para penggarap yang memang merupakan penduduk asli Suriah. Satu lagi karakter Umar yang cukup populer. Umar merupakan seorang pemimpin yang sering berjalan di pinggiran-pinggiran kota untuk memantau secara langsung kondisi masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, atau kebijakan Umar yang keempat, berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Wilayah Islam yang semakin luas dengan beragam budaya dan bahasa. Karena itu, Umar memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membuat dasar-dasar tata bahasa Arab untuk menghindari kesalahan memahami Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya tata bahasa Arab ini disempurnakan oleh Abu al-Aswad ad-Dualai. Sedangkan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran, Umar mengirim beberapa guru ke wilayah-wilayah Islam. Para guru-guru ini merupakan sahabat-sahabat yang ahli di bidangnya, seperti Abdullah bin Mas'ud dikirim ke Kufah, Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik dikirim ke Basrah, sedangkan Abu Darda dikirim ke Sam dan Abdullah bin Amr bin As dikirim ke Mesir. Melalui merekalah berkembang dakwah dan ilmu keislaman di berbagai pelosok Islam yang di kemudian hari melahirkan ulama-ulama dalam jumlah yang besar. Pada masa Umar, banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Umar dipandang sebagai khalifah yang sukses. Ia berhasil mengembangkan dan mewujudkan tata pemerintahan dan sistem administrasi kenegaraan yang baik. Baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, dalam bidang politik, bidang hukum, maupun bidang ekonomi. Demikian juga dengan bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, Umar tercatat sebagai figur peletak dasar peradaban Islam. Sampai di sini pembahasan kali ini. Jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.